Halo, perkenalkan nama saya Hikmat Maulana Yusuf. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pengaturan gizi yang tepat untuk seorang atlet sepak bola. Saya akan membahas mengenai sumber energi, lebih ke karbohidrat dan cairannya saja. Nah, bicara tentang pengaturan gizi, kita mungkin bicara tentang bagaimana padu pada makanan yang tepat untuk mempertahankan performa seorang atlet. Jadi, kita bicara tentang olahraga sepak bola itu, ya mungkin di dalamnya ada unsur endurance atau daya tahan, yang artinya olahraga ini akan dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Nah, tentu saja berarti mesti ada ketersediaan energi yang secara berkesinambungan dan bisa dihasilkan saat melakukan latihan ataupun pertandingan tersebut. Bicara sumber energi yang paling efisien dari makanan itu ada dari makanan kelompok karbohidrat, yang artinya seorang atlet sepak bola itu harus senantiasa memenuhi kebutuhan karbohidratnya, walaupun pada kenyataannya setahu saya kalau di Indonesia itu yang paling sering terjadi adalah pemenuhan kebutuhan karbohidrat, tapi lebih cenderung memenuhi kebutuhan lemaknya. Jadi dominan dari pola makannya itu lebih banyak yang mengandung lemak tinggi. Nah, sekarang kita coba membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat ini ada dua jenis, ada yang sifatnya kompleks seperti kita bicara tentang nasi putih, kemudian ada nasi merah, roti putih, ada roti gandum, kemudian ada tepung-tepungan, ubi, dan singkong. Nah, itu termasuk ke karbohidrat yang kompleks. Sedangkan untuk karbohidrat sederhana itu misalnya gula putih, gula merah, sirup, coklat, dan sebagainya. Nah, yang bisa memberikan energi secara berkesinambungan pada seorang atlet dan untuk menumpuk cadangan glikogen di dalam tubuhnya itu adalah karbohidrat kompleks. Nah, selayaknya makanan yang dikonsumsi periode waktu secara rutin dan berkala adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini bisa diletakkan adalah ketika makan utama dan ketika selingan. Tetapi yang perlu diingat, karbohidrat kompleks ini bisa menjadi energi yang siap pakai, yang efisien kalau disertai dalam mikronutrien. Nah, mikronutrien itu kita sebut dengan istilah gizinya ada bersatu, ada B3, ada B6, B12, dan ada magnesium. Simpelnya begini, ketika bicara B3, B6, dan B12 itu kita peroleh dari lauk pauknya. Jadi seorang atlet ketika makan nasi dengan lauk pauk ini sudah bisa diolah menjadi energi. Tetapi ingat, pelarut yang bisa dikonsumsi kalau tinggi lemak itu justru memperlambat penyerapan karbohidrat ini sebagai energi. Contohnya, makan nasi dengan ayam goreng tidak akan menghasilkan energi, tetapi jika makan nasi dengan ayam dipepes atau diungkup, nah itu akan menjadi lebih baik untuk sumber energi selain dari lauknya. Nah, selain ini kita akan berbicara ketika seorang atlet bertanding. Perhatikan bahwa yang perlu disiasati adalah bagaimana karbohidrat ini siap pakai. Maka aturan makannya itu berlaku yang disebut sebagai aturan makan 4 jam, 3 jam, 2 jam, dan 1 jam. Apa itu? Nah, maksudnya 4 jam sebelum bertanding, atlet harus memenuhi seluruh makanan secara lengkap, yang dimana dominan lebih ke karbohidrat tetapi rendah akan lemak, terutama lemak yang jenuh. Kemudian 3 jam sebelumnya atlet harus mengkonsumsi lagi makanan, tetapi porsinya lebih kecil dan tidak perlu merupakan makanan lengkap, cukup seperti olahan karbohidrat dengan beberapa mineral saja. Nah, kemudian 1-2 jam sebelum berlatih cukup konsumsi dari aneka buah-buahan. Oke, selanjutnya, tidak hanya karbohidrat yang menentukan performa seorang atlet menjadi baik, tetapi juga jumlah cairan seorang atlet sepak bola mesti terhidrasi dengan baik. Karena kalau dehidrasi maka performanya akan menurun juga.
Nah, bagaimana cara melihat apakah seorang atlet tersebut dehidrasi? Oke, pertama kita bisa melihat dari warna urin. Warna urin tidak boleh kuning, jadi warna urin harus bening. Dan yang bisa kita lihat adalah selisih berat badan sebelum bertanding atau sebelum berlatih dengan setelah berlatih. Kalau ada selisih penurunan berat badan berlatih dan itu terlalu jauh, maka ini menandakan seorang atlet dehidrasi. Nah, oleh karena itu pemenuhan cairan periode jam itu perlu dilakukan jenis cairan. Kita sesuaikan dengan lama latihan dan intensitas latihan. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.